para korban. Hidup, hidup. Baik, kami Front Rakyat Papua di Timika dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia di dunia yang ke-77 tahun semenjak dibentuk pada tahun semenjak dideklarasikan pada tahun 1948. Ini sudah 77 tahun. Kami Front Rakyat Papua di Timika mengambil tema menuntut negara Indonesia hentikan investasi dan militerisme di seluruh tanah West Papua. Pernyataan sikap Front Rakyat Papua di Timika. Amalamu, Limau Tiwi, Yo, Saipa, Saiba, Koyau, Kaya, Kosa, Amakanye, Amakane, Koimoy, Koimoi, Wainambe, Wainambe, Yepmum, Ibu, Nayaklak, Dormum, Dabea, Balak, Inaunako, Wa, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan pemilik keadilan. 10 Desember adalah Hari Hak Asasi Manusia sedunia yang diperingati oleh berbagai negara di dunia yang menandai diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau United Declaration of Human Rights oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 silam. UDHR adalah dokumen tonggak sejarah HAM dunia yang menyatakan hak-hak dimiliki setiap orang sebagai manusia terlepas dari ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa politik atau pendapat lain. Setiap 10 Desember kita merenungkan makna Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai hak hidup. Bagaimana manusia dapat hidup bermartabat, bebas dari penindasan dan mendapatkan perlindungan dari negara. Namun kenyataannya di sekitar menunjukkan bahwa rakyat mengalami kekerasan, penangkapan, kriminalisasi, pembungkaman ruang demokrasi oleh aparatur yang seharusnya mengayomi atau melindungi rakyat. Selain itu, perjanjian-perjanjian yang melanggar hak asasi manusia terhadap orang asli Papua oleh negara Indonesia. Dalam hal ini, perjanjian New York Agreement pada tahun 1962, aneksasi 1 Mei pada tahun 1963, kontrak karya PT Freeport yang masuk pada 6 April 1967 dan memulai kontrak karya pertamanya pada tahun 1973, dan PEPERA, penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 yang gagal dilakukan sepihak oleh Indonesia dengan penuh intimidasi dan teror pada rakyat Papua melalui operasi militer Indonesia di tanah air West Papua dari tahun 1961 hingga sekarang. Berdasarkan data terbaru dari proyek Multatuli, sudah mencapai 83.000 pasukan, baik itu TNI maupun Polri, yang sudah dikirim ke Papua. Rakyat Papua, lebih khususnya Kabupaten Mimika, sudah merasakan serta melihat, mendengar kehadiran investasi atau perusahaan internasional dan perusahaan Indonesia di tanah Papua tanpa sepengetahuan sekaligus meminta izin kepada rakyat Papua, telah mencaplok tanah, merusak tanah, membuat rakyat mengungsi, kriminalisasi, penangkapan, pembunuhan, serta membunuh ruang hidup rakyat Papua. Dengan melihat kehadiran investasi perusahaan internasional, perusahaan Indonesia, dan berbagai kebijakan sistem negara Indonesia yang didukung mobilisasi besar-besaran militer di tanah Papua, yang telah membuat rakyat Papua tidak mendapatkan hak asasi yang diakui secara internasional, sehingga Front Rakyat Papua di Timika mengambil kesimpulan bahwa rakyat Papua, lebih khusus Kabupaten Mimika, belum mendapatkan dan sedang memperjuangkan hak asasi manusia
yang ditetapkan internasional untuk dipatuhi, dihormati, dan dijalankan oleh seluruh manusia di dunia, termasuk negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsat-Bangsat. Minta maaf, saya bukan bangsa karena di dalamnya isinya bangsat semua. Negara Indonesia sebagai anggota PBB wajib menghormati, menjalankan, dan tunduk terhadap hak asasi manusia Papua. 10 Desember 2025, Hari HAM Internasional ini, Forum Rakyat Papua demikian menuntut kepada dunia internasional, perusahaan internasional, perusahaan Indonesia, sistem negara Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Mimika, militer, TNI, dan Polri wajib menghormati dan menjalankan hak asasi manusia dan harus menjawab tuntutan rakyat Papua di Kabupaten Mimika sebagai berikut. 1. Hentikan kriminalisasi kepada aktivis Papua. 2. Hentikan pembungkaman ruang demokrasi di seluruh tanah Papua dan khususnya Kabupaten Mimika. 3. Indonesia segera menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat melalui meja PBB. 4. Hentikan penggabungan militer atas nama keamanan karena rakyat semakin trauma akibat kehadiran mereka. 5. Indonesia harus mencari tim pencari fakta datang ke Papua. 6. Indonesia harus mengizinkan jurnalis asing mengunjungi Papua. 7. Hentikan penambahan illegal lodging. 8. Tutup PT Freeport Indonesia sebagai dalang kapitalis di tanah Papua. 9. Tolak pemekaran DOB di seluruh tanah Papua. 10. Tolak private state PSN di Merauke dan di seluruh tanah Papua. 11. Tolak blok warin, minyak bumi dan gas di seluruh tanah Papua. 12. Tolak militer organik maupun non-organik di seluruh tanah Papua. 13. Adili pelaku pelanggaran HAM di Papua, Indonesia, dan dunia dengan seadil-adilnya. 14. Mendukung perjuangan masyarakat adat dalam melakukan perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme. 15. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat adat Papua. 16. Tolak transmigrasi di seluruh tanah Papua dan khususnya Kabupaten Mimika. 17. Tutup PT Freeport dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. 18. Segera hentikan invasi militer di seluruh tanah Papua. 19. Negara segera bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dari tahun 1961 semenjak Trikora 19 Desember hingga sekarang. 20. Hentikan perluasan struktur militer di seluruh tanah Papua. 21. Berikan pendidikan bermutu dan gratis sebagai wujud kepedulian terhadap sumber daya manusia orang asli Papua. 22. Hentikan penangkapan terhadap aktivis kemanusiaan dan pro demokrasi. 23. Adili pelaku pembunuhan terhadap warga sipil di seluruh tanah Papua. 24. Negara segera bangun universitas. Negara segera bangun universitas berstandar nasional di Kabupaten Mimika. Ada pada Freeport itu. Tolong bangun. 25. Negara segera bertanggung jawab terhadap banjir bandang yang terjadi akibat eksploitasi hutan demi kepentingan investasi di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Banda Aceh. 26. Berikan pendidikan gratis di seluruh tanah Papua. Ada uang otsus itu. 27. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika segera buka perpustakaan umum di Kabupaten Mimika. 28. Kami menolak dengan tegas program makanan bergizi gratis di seluruh tanah Papua. 29. Hentikan kriminalisasi, pembunuhan, diskriminasi, penangkapan terhadap seluruh pelajar di tanah Papua. 30. Hentikan kapitalisasi dalam lembaga pendidikan di seluruh tanah Papua. 31. Mengancam tindakan rasisme di seluruh Indonesia. 32. Negara segera melengkapi fasilitas pendidikan untuk menunjang pendidikan di seluruh tanah Papua. 33. Negara segera hentikan berbagai macam upaya yang bertujuan untuk kepentingan eksploitasi blok Pewabu di Kabupaten Intan Jaya. 34. Negara segera hentikan penambahan pasukan militer dan pembangunan pos-pos militer di seluruh tanah Papua dan khususnya Kabupaten Intan Jaya. 35. Negara harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sipil yang kena dampak daripada konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya dan seluruh tanah Papua. 36. Negara segera bertanggung jawab terhadap pembunuhan pendeta Jeremia Janambani dan 12 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya dan seluruh warga sipil yang menjadi korban daripada konflik bersenjata di seluruh tanah Papua.
37. Komnas HAM segera berkunjung ke wilayah-wilayah konflik di seluruh tanah Papua. 38. Berikan kebebasan bagi jurnalis independen dan dalam melakukan investigasi dan peliputan di wilayah konflik di seluruh tanah Papua. 39. Berikan ruang demokrasi bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa ada diskriminasi dan intimidasi. 40. Hentikan kekerasan perempuan dan anak melalui kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di seluruh tanah Papua. Pemerintah tidak pernah sadar bahwa rumah sakit sudah membunuh lebih banyak pasien daripada di luar. 38. Berikan 40. Hentikan kekerasan terhadap perempuan. 41. Berikan kesehatan gratis bagi rakyat kecil, baik itu orang asli Papua maupun non Papua di Kabupaten Mimika. 42. Hentikan tindakan-tindakan militeristik oleh negara yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan di seluruh tanah Papua. 43. Pemerintah Kabupaten Mimika segera perhatikan nasib masa depan Mama Pasar. 44. Negara segera bertanggung jawab atas semua pengungsi di seluruh tanah Papua untuk kembalikan ke tempat asal. 45. Buka kembali akses jurnalis di tanah Papua dan di seluruh Indonesia. 46. Pemerintah segera aktifkan angkutan umum bagi rakyat di Kabupaten Mimika. 47. Adili pelaku penembakan pendeta di distrik Jila. 48. Hentikan seluruh operasi yang bertujuan untuk investasi dan militerisme di Kabupaten Mimika. 49. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan di seluruh tanah Papua tanpa duka dan derita. 50. Bubarkan semua lembaga bentukan negara yang tidak berpihak kepada rakyat di Mimika maupun di seluruh tanah Papua. 51. Meminta pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyediakan pasar khusus Mama Papua. 52. Pemerintah Kabupaten Mimika segera sediakan angkutan umum bagi Mama Pasar dan anak sekolah untuk kebutuhan umum. 53. Segera kaji kembali Perda nomor 4 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM orang asli Papua bersama Mama Pasar. 54. Segera tertibkan monopoli dagang di Kabupaten Mimika. 55. Dinas-dinas terkait dalam hal ini soal monopoli dagang harus bertanggung jawab atas setiap tuntutan Mama Pasar. 56. Negara segera hentikan segala macam bentuk monopoli dagang komoditi lokal orang asli Papua. 57. Tertibkan pedagang kaki lima yang nakal di Kabupaten Mimika. Dengan demikian, pernyataan sikap Front Rakyat Papua yang harus dan segera dan wajib dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Amungsa Bumika Moro Timika, 10 Desember 2025. Koordinator Lapangan Umum Ketua Onan Tomogau, Wakil Koordinator Lapangan PU Joga Jaimo. Penanggung jawab aksi damai 10 Desember 2025 Front Rakyat Papua di Timika. Sekian.